Kalisa tuh pernah cerita nih ke aku, teman-teman, tentang dia tuh pengen masuk suatu SMA udah lama sih ceritanya, cuman menarik sih buat aku di share di sini. Boleh dong kamu kayak ceritain gitu? Oke. Jadi aku tuh dulu pengen banget nih ada SMA yang favorit yang pengen aku tujuin kan. Tapi memang aku nggak usaha, bisa dibilang aku sangat menyepelekan dan kayak ya udahlah tenang aja gitu loh, kayak gitu, ya udahlah tenang aja, nilai paling pakai nilai rapot lah. Waktu itu kan soalnya tahun di atasku pakai nilai rapot gitu, sama nilai campuran sama nilai UN gitu. Iya, kayak nyepelein, terlalu kayak tidak menyerahkan apa-apa pada Allah, padahal kan harusnya kita serahkan semua itu pada Allah dan kita usaha dong ya kan. Harus balance ya, harus balance gitu. Nah aku nggak balance waktu itu. Terus sampainya aku dapet di SMA favorit juga ini. Tapi bukan SMA yang favorit yang pengen banget aku tuju. Awal-awal aku sedih kayak ya Allah kenapa sih? Sumpah itu wajar banget sih. Ya kan? Dulu pernah kayak gitu juga. Kenapa sih? Nah sedih, nggak makmurung lah segala macam. Tapi karena aku tahu aku salah, karena aku gak deket, aku mulai di situ malah lebih ngedeketin diri kepada Allah. Malah sebenarnya itu termasuk kasih sayang dan bantuan Allah. Aku jadi kayak ngedeket, ya aku ngerasa tenang. Terus aku ya udahlah, aku jalanin aja di sini gitu. Aku jalanin aja di SMA ini. Aku ketemu sama teman-teman yang juga luar biasa, yang aku juga belajar dari mereka semua. Karena beda kan sosialnya aku di SMP yang boarding school sama sekolah negeri kan. Beda ya, vibes-nya tuh beda. Vibes-nya beda, orang-orangnya beda. Iya. Terus akhirnya dari situ banyak belajar. Aku juga nggak into sosial media. Aku paling cuma punya pet kan. Iya, sumpah Kalisa tuh dulu bener-bener gak main sosmed. Karena aku tahu gara-gara itu. Iya, SMP karena aku juga main gitu loh. Dan salah satu yang membuat aku nggak belajar tuh karena aku juga waktu SMP karena nggak bisa balance. SMA aku kayak udahlah, aku nggak mau sesedih waktu kemarin, aku nggak mau keulang, aku nggak mau ngebuat momen bangkit. Iya, karena momen bangkit intinya. Aku nggak mau ngebuat mama papaku sedih. Mama papaku nggak curahin dia sedih, cuma ada di hati kita kayaknya mereka, kenapa sih aku nggak bisa ngasih yang terbaik? Kenapa sih aku nggak usaha? Padahal mereka sudah sepenuhnya misalnya udah nyurahin biar aku les, tapi aku tidak memaksimalkan itu yang membuat aku sedih kan. Dari situ ya udah aku sekolah di SMA terus akhirnya malah aku belajar Islam, kayak mendekatkan diri pas aku SMA. Din, iya bener banget. Jadi teman-teman nih, aku pas ngelihat Kalisa, ngeliat perubahannya lah ya, baju udah mulai sunnah, terus habis itu cara ngomongnya berubah, mulai lembut, gak petakilan lagi. Itu emang pas SMA. Terus pas mau masuk kuliah juga ya, pas mau masuk kuliah aku ngeliat Kalisa udah berubah banget ya sekarang, alhamdulillah. Dan emang kelihatannya lebih adem, karena memang sesuatu yang kita dasari dengan tiang agama, didasari oleh ilmu agama tuh emang ngebawa kedamaian banget ya. Bener, kayak emang aku ngerasain banget itu sih. Iya. Terus kayak insight-nya tuh bisa kajian gitu, Din. Karena permasalahan di kita itu kadang suka ditemuin aja di kajian. Kalau awal aku kajian ya, aku tuh kayak kajian pertama ya? Apa? Siapa? Kajian pertama tuh Ustadz apa ya? Oh, waktu aku jatuh juga itu, Din. Aku dengerin kayak Agim apa Hanan Ataki. Iya. Aku kira kayak sama Hanan. Terus pasti kan dari kita ngerasa cocok nggak sih aku dengerin kajian gitu kan ya? Bener-bener. Masuk nggak sih, berat nggak ya gitu ya? Ternyata nggak. Ternyata itu benar-benar damai setelah lu dengar, santai omongannya. Dan itu insight-nya banyak banget masuk, dan banyak banget hal-hal baik gitu loh lainnya setelah lo ikutin kajian. Iya, kajian tuh emang ngerubah segalanya banget sih, mulai dari pemikiran, cara hidup. Ya, ya, walaupun aku sendiri belum full menjalankan, tapi kan ya namanya proses belajar lah. Proses, semuanya butuh proses. Dan emang kajian tuh ngecas iman banget sih. Setiap kita udah ngerasa blank, sedih, kayak gue dengerin kajian, hati tuh jadi adem. Karena dengan nonton kajian tuh emang lebih refleksi diri sih. Sama dulu nih pengen cerita sih, waktu pertama awal-awal aku ikut kajian dan datang langsung gitu ya, kajian offline Hanan Ataki waktu itu di Bogor. Aku tuh ngerasa gini loh, apa ya pandangan teman-teman
gue ketika gue ngelakuin ini. Karena pertama emang rumah aku kan emang kompleknya komplek muslim ya. Terus teman-temanku tahu ayah ibuku emang menomorsatukan agama banget deh gitu orangnya. Keluarga kita sama lah ya. Iya sama, keluarga aku sama Kalisa. Cuman aku kan masih berada di lingkungan yang pemikirannya ya pada open minded lah ya, nggak semua berorientasi pada agama. Jadi kadang tuh suka apa ya yang mereka pikirin tentang gue ketika gue ikut kajian, baju syar'i misalkan, walaupun ya sekarang masih berproses juga. Apa yang mereka pikirin kadang tuh omongan orang, opini orang juga berpengaruh gitu loh Kal, sama proses diri kita gitu loh. Sangat-sangat berpengaruh. Jadi lingkungan sebenarnya itu masuknya ke lingkungan ya. Bener, lingkungan itu sangat berpengaruh gitu loh, baik lingkungan internal kita sama lingkungan eksternal kita. Di saat teman-teman kita support, kita seneng gak sih banget. Terus udah pengen ngajak teman-teman juga, seneng juga pas kalau teman-temannya mau gitu kan ya. Alhamdulillah sih teman-teman juga pada open. Sama pas pertama kali aku ikut kajian Hanan Ataki, iya, yang gak aku sangka banget adalah ada salah satu temanku, aku gak nyangka banget dia mau ikut. Diem-diem dia tuh kayak, Din, gue mau ikut dong, masih bisa nggak slotnya? Kayak gitu seneng banget. Itu seneng banget ya. Seneng banget. Nah dan dari situ juga aku mikir, gak selamanya ya kita berada di lingkungan yang gak memprioritaskan agama gitu, gak selamanya kita juga keikut-ikutan buruknya. Bahkan kita bisa menebarkan kebaikan itu, gitu. Kayak ngajak orang lain buat ikut kajian. Bisa, sebenarnya itu intinya. Aku pernah dengar juga Din, jadi kalau misalnya kondisi lingkungannya itu baik gitu kan ya, itu juga akan mencerminkan gitu loh diri kita Din. Terus insya Allah maksudnya dengan kita saling menebarkan, maksudnya kita kan pengennya sama-sama belajar nggak sih? Bener. Apalagi sama sahabat kita, gitu banget. Rasa senangnya bahagia banget bagi banget. Seneng karena ada temen yang mengingatkan, itu perlu banget Din. Kan pasti mungkin aja di saat kita jatuh teman kita ini bisa ngingetin kita gitu. Emang kalau kata orang kita harus milih teman tuh itu nggak salah sih. Iya itu nggak salah. Karena dulu aku nggak milih sih Din orangnya. Siapa aja kan? ya? Kamu tahu kan? Tipe aku orangnya. Ya udahlah siapa aja cocok. Ya udah kita berteman gitu. Mungkin teman gak apa-apa gak milih kenalan sama siapa aja, cuman bersahabat. Sahabat tuh sekarang semakin dewasa kita makin belajar ya. Kayak sebenarnya perlu loh milih teman tuh yang kayak gimana, seperti apa, dan sahabat terdekat ya Din ya, kayak iya kayak kita ini yang suka diskusi ini. Jadi ngerasanya tuh berubahnya bareng gitu gak sih, kita yang dulunya nggak kayak gini jadi kita kayak gini ya Kal sekarang. Iya seneng. Maksudnya kita juga sama-sama belajar. Terus mungkin teman-teman juga ada cerita-cerita menariknya, bisa banget di kolom komen. Oh iya, komen. Dan jangan lupa juga buat subscribe di akun KSA Media. Ngomongin kebahagiaan nih Kal, sebenarnya kamu udah dapetin belum sih kebahagiaan yang kamu pengen? Finding happiness ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan, aku sendiri sih kan masih mencari. Tapi alhamdulillah aku merasa tenang, nyaman. Karena ya aku yakin gitu. Terus aku berdoa, ya Allah semoga Engkau memberikan taufiknya kepada aku. Aku yakin pokoknya apa yang Kau berikan, rencana Allah itu pasti yang terbaik buat kita gitu. Kalau dulu pasti ada rasa kayak tiba-tiba ini ada hal yang gak kita suka atau gimana, kita sedih gak sih, jatuh atau gimana gitu kan, terpuruk kayak mungkin murung terlalu lama, atau ngerasa aja sekarang ternyata harusnya memang kalau udah di saat kayak gitu kembali ya kepada Allah. Bener-bener aku juga ngerasa sekarang ya namanya hidup pasti ada sedih, gagal, terpuruk, capek ya, yang negatif lah kalau dilihat dari pandangan kita. Tapi pas aku udah ikut kajian, lebih mendalami ilmu-ilmu tentang Islam, kayak aku tuh tahu kalau misalkan lagi sedih tuh harus kemana, harus apa. Kalau dulu tuh udah aja gitu sedih, nge-stuck, terus mikir kenapa ya ini kejadian sama gue. Tapi lama-lama ngerefleksi diri gitu loh, ini tuh kejadian karena gue tuh sekarang tuh bakal ada di posisi ini gitu. Kayak misalkan waktu dulu
pacaran. Pacaran, udahan pacaran, terus terpuruk sedih. Kenapa ya, kok gue udahan sih sama dia, gak mau gitu. Sedihnya tuh ya lumayan lama. Terus tapi ketika udah balik lagi ke semula, ke perasaan bahagia, kayak ada momen-momen dimana malah cerita dari teman, oh ini ya kenapa gue harus udahan sama dia tuh ini sebenarnya karena ini gitu. Atau mungkin pas aku mau masuk universitas juga nih Kak, aku tuh dulu pengen banget masuk Unpad, pengen banget masuk hukum Unpad, tapi lagi-lagi nilai rapot aku nggak memenuhi. Terus akhirnya aku nyobain UI dan alhamdulillah masuk UI. Di situ pas aku ngejalanin di UI ini kayak, oh ini kenapa ya gue nggak boleh Unpad waktu dulu. Pasti kayak ada rencana Allah gitu ya Din ya. Emang apa ya, hikmah tuh kadang nggak datang langsung gitu. Harus beberapa lama dulu kita ngerasain, nyobain, oh ini ternyata. Jadi jadinya setelah kita jatuh sekarang ini malah ngerasa, oh insya Allah pasti ada rencana Allah yang lebih baik lagi, skenario Allah yang lebih baik lagi. Bener. Kayak sekolah tadi itu juga sebenarnya juga terjadi di Kalisa gitu kan. Mungkin teman-teman juga pasti relate kan? Iya, relate sama sekolah gak masuk PTN, stres, sedih. Cuman buat teman-teman yang mungkin sekarang masih ngerasa kenapa sih gue gak masuk PTN yang gue pengen, tunggu aja, kalian pasti bakal sadar apa sih kenapa gitu. Latar belakangnya tuh kenapa sih gue gak keterima di PTN ini kan lagi zaman-zamannya banget ya sih. Iya, baru keterima nih Din, teman-teman, adik-adik gitu. Nah, jadi buat kita sendiri, pengalaman dari kita adalah cara maintain mental health kita ya kembali ke agama. Dulu sholat di Masjid Andalusia Lucia. Terus sekarang ini kita ganti kamera juga. Jadi kalau misalkan lightingnya rada-rada berubah ya karena kita ganti kamera. Nah, nerusin pembicaraan tadi nih kalau kita bahas tentang mental health. Sebenarnya bukan pengen ngebahas tentang mental health lebih dalam di sini, tapi aku pengen ngebahas tentang how to maintain mental health in Islamic ways. Nanti ada talk show-nya juga. Keren banget itu. Iya, amin. Di KSA Media juga, di YouTube-nya KSA Media juga. Pantengin ya guys. Kalian harus pantengin juga karena di situ kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya ngejaga kesehatan mental kita dengan cara-cara Islam. Narasumbernya juga keren banget Kak. Iya. Kalau kalian penasaran, tungguin aja. Penasaran aku. Tunggu udah diupload videonya gitu, oke? Terus apa nih kita ngebahas tentang tadi ada bagus banget. Dengar nggak tadi Ustadz yang ngomong apa? Enggak. Jadi musibah itu, semua datangnya musibah dan semua hal itu adalah kehendak Allah gitu loh. Pas kita soal tadi ya? Enggak. Jadi dan pas banget relate sama kemarin tuh ada juga materinya Ustadz Nuzul. Di situ judulnya itu tentang orang ngedukung kamu, ya kan ya. Dan itu tuh bakal terjadi jika kehendak Allah, tapi semua orang membuat kita terjatuh. Itu juga semua kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengkehendaki, itu tidak akan terjadi. Jadi semuanya emang ya udah di hidup kita tuh mau baik buruk semua tuh emang karena kehendak Allah. Dan pasti ada hikmahnya. Yang dari finding happiness tadi, sebenarnya apa sih yang lo lakuin buat mencari happiness itu sendiri gitu? Untuk kebahagiaan sendiri bisa banget kan kita dapetin kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman gitu kan. Bener banget, teman tuh emang stress reliever banget. Terus atau nonton hal-hal lucu, atau kita misalnya ketemu sama keluarga. Pokoknya hiburan-hiburan lah, nongki-nongki. Tapi sebenarnya itu tuh kayak yang entertain, hiburan-hiburan seperti itu tuh kayak hanya happiness sementara aja nggak sih Din gitu. Tapi untuk mencari ketenangan yang benar-benar lo ngebuat lo tenang, kayak misalnya setelah lo habis dari entertain itu kan pasti hiburan-hiburan itu kita senang, terus habis selesai misalnya kita sendiri hampa aja gitu kan jadinya. Bener banget. Tapi kalau misalnya kita mendekatkan diri kepada Allah, pas kita hampa ada aja tenangnya, ada aja rasa damainya. Kan ketika sendiri itulah kita mencari waktu sama Allah gitu ya. Iya. Mencari kesenangannya ya udah ketika kita sendiri
ngobrol sama Allah. Nah, kita tuh harusnya curhatnya lebih banyaknya sama Allah. Kadang kita juga, dan itu juga terjadi sama diriku sendiri kan, kayak kenapa sih kita selalu mencurahkan itu hal-hal itu kepada manusia pun gimana ya, belum tahu bagaimana caranya, karena yang menguraikan suatu permasalahan ya kembali pada Sang Pencipta kan, Allah yang menguraikan hal itu. karena Kenapa Allah kita yang nggak ngasih, curhat sama Allah? karena Allah yang ngasih permasalahan, jalan baliknya ya ke Allah lagi gitu ya. Bener. Allah uji itu ya Din ya. Nah, Uji buat mendekat. Kalau kita kan udah ngomongin tentang finding happiness nih dari tadi ya. Iya. Terus yang aku tangkap dari diskusi kita hari ini tuh kayak ya udah, pertama bersyukur Benar. sama apa yang Allah kasih sekarang, syukurin aja. Terus sedih itu wajar, tapi lo bakal dapet hikmahnya tuh nanti. Sabar aja dulu. Sabar tuh penting ya. Iya, sabar aja dulu, nanti lo dapet hikmahnya tuh nanti. Ya mungkin kalian juga udah pada ngerasain kali ya. Iya, pasti teman-teman banyak juga pengalamannya. Ya, kan? boleh cerita juga di komen-komen kita di bawah ini. Terus jangan lupa buat subscribe, Like dan komen. Akhir ada nih salah satu reminder aku nemuin di IG-nya temen aku, dan ini bagus banget. Apa-apa? Kayak relate banget gitu kan. Intinya hidup ini bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Keren banget ya. Deep banget Keren gak sih ya kan? Yang kita syukuri apa yang diberikan Keren oleh banget, Allah, keren banget. kita jalani, usaha semaksimal mungkin, sabar ya Din ya. Iya, sabar nomor satu, berdoa, berusaha, tetap balance, jangan putus asa, karena pertolongan Allah itu nggak akan ada habisnya. Dan akan tiba pada waktunya. Yang tepat ya. Iya. Yang tepat. Dan kita juga Dan- sedang berusaha ya Din ya Iya, akan dan hal itu. kita bikin konten kayak gini tuh bukan mau menggurui atau menjelekkan satu orang atau gimana, itu enggak banget. Sama Kita cuma sekali. pengen sharing pengalaman kita aja yang mungkin teman-teman juga relate sama cerita kita, Dan bisa sharing juga, ikut bisa seneng sharing banget. juga. Dan video ini memperlihatkan bahwa kalian tuh nggak sendiri, karena kita juga pernah ngerasain sedih, Hal yang gagal, sama. dan berjuang gitu. Oke, nggak kerasa banget ya? Enggak Kita kerasa banget. Udah lama ngobrol banget. lama, dan ini adalah pertemuan pertama setelah Kalisa pulang dari Padang. Terima kasih semuanya udah mau nonton Sampai habis. sampai habis. Gak kerasa ya. Alhamdulillah. Dan kita pamit undur diri dulu nih. Ya, wassalam Chat yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.